Yo, what's up para bujang sekalian? Di dalam sebuah cerita anime ataupun komik superhero, sudah biasa kita temui karakter-karakter yang memiliki kemampuan-kemampuan unik dan juga kuat. Nah, di antara sebegitu banyaknya kemampuan-kemampuan yang bertebaran, ada beberapa kemampuan yang masuk ke dalam tipe Hux. Apa itu Hux? Hux adalah kemampuan yang dapat mengabaikan daya tahan atau durability dari target kemampuan tersebut. Jadi, sekuat apapun musuhnya, kemampuan yang masuk ke dalam kategori hak ini tetap akan berpengaruh kepada mereka. Nah, kemampuan-kemampuan ini dapat dibilang bisa merusak sistem gitu. Jadi, kemampuan ini sering dinamai sebagai broken ability. Nah, dari sekian banyak kemampuan broken di anime, berikut admin Bujang sudah membuat list kemampuan broken yang paling keren menurut admin Bujang. So, simak videonya sampai habis. Nomor 10, Kakashi dan Obito dengan kemampuan Kamui. Kamui adalah kemampuan khusus yang muncul setelah Obito dan Kakashi membangkitkan Mangekyo Sharingan mereka. Kamui memiliki kemampuan untuk mentransfer suatu objek ke dimensi lain. Dan bukan hanya itu, Obito juga bisa memanfaatkan kemampuan Kamuinya untuk membuat tubuhnya bisa menembus benda padat. Dengan kemampuan seperti ini, serangan fisik sekuat apapun tidak akan berpengaruh terhadap Obito. Ya, karena mau sekuat apapun sebuah serangan, kalau nggak kena ya sama aja nggak guna gitu. Selain itu, Kamui juga bisa digunakan untuk menjebak musuhnya di dalam dimensi khusus. Sedangkan Kakashi dalam memanfaatkan Kamui ini lebih kepada serangan, untuk memindahkan suatu objek ke dimensi lain, ataupun untuk memotong anggota tubuh musuhnya, tidak peduli sekeras apapun tubuh musuhnya itu. Dan saat kedua mata Sharingan ini bersatu, kemampuan menembus benda serta kemampuan Kamui untuk memotong objek ini dapat dibilang sangat teramat overpower. Nomor 9, Kapten Ginyu dengan kemampuan Body Change. Salah satu bawahan Frieza terkuat yaitu Kapten Ginyu. Kapten Ginyu ini merupakan musuh Goku pada saat Goku berada di planet Namek. Meskipun kekuatan fisik normalnya saja sudah sangat kuat, Kapten Ginyu ini masih memiliki kemampuan yang sangat broken, yaitu kemampuan untuk menukar tubuh, di mana dia bisa mengambil alih tubuh targetnya, dan targetnya itu berada di dalam tubuh lamanya. Nah, biasanya Kapten Ginyu ini menggunakan kemampuan menukar tubuh ini pada saat dia bertemu dengan musuh yang sangat kuat. Lalu kemudian dia akan melukai tubuhnya sendiri dengan sangat parah, sehingga ketika terjadi pertukaran tubuh, musuhnya akan menjadi tidak berdaya. Nah, kemampuan ini dikatakan broken karena tidak peduli sebesar apapun perbedaan kekuatan antara pemakai dengan si target. Jika tidak ada gangguan, maka kemampuan ini akan selalu bekerja untuk menukar tubuh penggunanya. Nomor 8, Sugar dengan kemampuan buah iblis Hobi-Hobi no Mi. Meskipun si Sugar ini tampilannya seperti bocil imut-imut menggemaskan, namun ni bocil memiliki kemampuan yang sangat broken di dunia One Piece, yaitu kemampuan dari buah iblis Hobi-Hobi no Mi. Buah iblis ini memberikannya kemampuan untuk mengubah siapapun orang yang disentuhnya menjadi mainan. Tidak hanya itu, orang yang sudah berubah menjadi mainan dapat diberikan perintah untuk menjadi sangat patuh kepada si Sugar ini dan menjadi pasukan setianya. Ditambah lagi, orang-orang yang menjadi mainan gara-gara kemampuan ni bocil akan menjadi terlupakan dari dunia. Tidak ada siapapun yang akan mengenali kalian jika kalian sudah terkena kemampuan dari Sugar ini. Bahkan seorang istri pun bisa lupa kalau dia sudah mempunyai seorang suami. Nah, yang lebih broken lagi, kemampuan ini tidak memperhitungkan durability dari targetnya. Mau sekuat apapun tubuh targetnya, asal tersentuh sama ni bocil kematian, auto jadi budak targetnya itu. Nomor 7, Yami, kemampuan pembelah dimensi. Kapten sihir tukang boker kita ini memiliki sihir kegelapan. Nah, dari berbagai macam kemampuan sihirnya, ada satu kemampuan yang bisa dibilang sangat broken, yaitu pembelah dimensi. Kemampuan ini didapatkan Yami saat dia melawan musuh yang sangat kuat, sehingga dia harus memaksa dirinya melewati batasannya. Dan dengan sekali serang, musuhnya pun langsung terbelah menjadi dua. Kemampuan membelah dimensi milik Yami ini dikatakan broken karena tebasan pembelah dimensinya ini dapat membelah apapun, mulai dari musuh yang tubuhnya sangat keras
dapat membelah iblis dari dunia lain, bahkan dapat membelah dimensi dunia mimpi. Dapat dikatakan sekeras apapun pertahanan musuhnya dapat dia belah dengan kemampuan ini. Memang bukan kaleng-kaleng kapten tukang boker kita yang satu ini. Nomor 6. Aizen dengan kemampuan hipnotis kompleks. Aizen adalah salah satu musuh terkuat dan tercerdik di anime Bleach. Aizen memiliki Zanpa Kuto bernama Kyoka Suigetsu, di mana pedang ini memiliki kemampuan untuk mengecoh semua indera musuhnya dengan cara yang sangat halus, sehingga musuhnya pun tidak sadar bahwa mereka sedang dikecoh. Kemampuan ini bisa dibilang sebagai kemampuan hipnotis sempurna, di mana siapapun yang melihat pedang Aizen ini akan otomatis terkena efek hipnotis sempurna dari pedang ini. Tidak peduli sekuat apapun musuhnya, jika sudah melihat pedang ini walaupun cuma sekali, maka musuhnya itu akan terkena ilusi yang tiada akhir tanpa mereka sadari. Cara untuk mematahkan ilusi dari pedang Aizen ini adalah jika Aizen membatalkan hipnotisnya ini sendiri. Atau bisa juga dengan cara menyentuh pedang Aizen di saat dia lengah, seperti yang dilakukan oleh Gin. Namun ya, cara ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah dekat dengan si Aizen ini. Nomor 5. Zeno dengan kemampuan menghapus. Zeno adalah dewa tertinggi di anime Dragon Ball. Zeno ini ditampilkan seperti tuyul biru dengan sifat kebocil-bocilan. Namun di balik bentukannya yang kayak gitu, Zeno ini kalau marah bisa menghapus atau memusnahkan seisi alam semesta. Bahkan sudah banyak alam semesta yang dimusnahkan oleh Zeno ini karena dia marah gara-gara hal sepele. Tidak peduli sekuat apapun musuh, sebesar apapun target, dan sebanyak apapun objek yang akan dimusnahkan, jika Zeno ini ingin itu semua musnah, maka ya musnah. Bahkan Zeno bisa memusnahkan Zamasu yang sudah menjadi makhluk abadi dan bergabung dengan universe-nya. Sungguh mencengangkan sekali bukan kemampuan bocil botak yang satu ini. Nomor 4. Anos Voldigod dengan kemampuan pedang sihir Venus Donoa. Anos adalah Raja Iblis yang bereinkarnasi setelah mengorbankan dirinya untuk memisahkan dunia manusia dan dunia iblis menggunakan energi sihirnya 2000 tahun yang lalu. Ya, dia melakukan hal ini karena dia sudah bosan dengan perperangan. Nah, saat terlahir kembali, dia masuk ke sebuah sekolah yang ditunjukkan untuk iblis-iblis muda yang bisa menjadi kandidat Raja Iblis. Meskipun Anos ini sudah bereinkarnasi, namun semua kemampuan dan kekuatannya sebagai Raja Iblis tetap ada pada dirinya. Nah, salah satu kemampuan Anos yang bisa dibilang broken adalah kemampuan dari pedang sihirnya, yaitu Venus Donoa. Pedang sihir ini dapat menghancurkan apapun, bahkan bisa menghancurkan hukum konsep yang berlaku di dunia. Tidak peduli targetnya itu keras, tebal, abadi, maupun tak terhingga, pedang sihir ini akan menghancurkan semuanya. Bahkan jika musuhnya pun berhasil menghindar dari serangan pedang ini, musuhnya tetap akan tertebas oleh pedang ini. Ya, pedang ini sangat-sangat broken sampai bisa mengabaikan konsep yang berlaku di dunianya. Nomor 3. Nanika dengan kemampuan pengabul permohonan. Sebenarnya di dalam Hunter x Hunter banyak kemampuan-kemampuan dari Nen itu yang broken. Namun, ada satu karakter yang memiliki kemampuan paling broken di Hunter x Hunter, yaitu Nanika. Nanika adalah sesosok misterius yang ada di dalam tubuh adiknya Killua. Nanika ini memiliki kemampuan untuk mengabulkan permohonan apapun yang dimintai kepada dirinya. Ya, Nanika ini bisa diibaratkan sebagai Dragon Ball berjalan. Namun meskipun kemampuan Nanika ini sangatlah hebat, ada resiko besar yang harus ditanggung oleh peminta permohonan. Jadi gini, semakin susah dan besar suatu permohonan yang diminta, maka resiko yang ditimbulkan juga akan semakin mengerikan. Nomor 2. Giorno Giovanna dengan kemampuan Gold Experience Requiem. Giorno Giovanna adalah Jojo hasil perkembangbiakan Jojo dengan Dio. Ya, agak terdengar aneh tapi begitulah. Giorno ini memiliki stand yang bernama Gold Experience. Nah, sebenarnya kemampuan dari stand-nya ini pada awalnya adalah memberikan energi kehidupan pada suatu benda, sehingga benda tersebut berubah menjadi makhluk hidup seperti hewan. Dan siapapun yang menyerang hewan tersebut, maka serangannya akan berbalik menyerang mereka lagi. Ya, kemampuan ini tidaklah broken. Namun setelah Giorno tertusuk panah asmara ini, stand-nya pun berevolusi menjadi Gold Experience Requiem. Nah, selain meningkat tajamnya kemampuan fisik ini stand,
God Experience Requiem juga mendapatkan kemampuan baru yang sangat broken, yaitu kemampuan Return to Zero, di mana jika seseorang terkena serangan ini, maka orang tersebut akan terjebak pada suatu keadaan atau kondisi dan tidak akan pernah mencapai tujuan akhirnya, karena dia akan selalu kembali ke keadaan nol. Seperti yang terjadi kepada Diavolo, di mana dia mengalami kematian yang tiada akhir, di mana setiap dia mati, dia kembali ke keadaan hidup dan menjalani berbagai macam kematian untuk selama-lamanya. Jadi ya, yang terkena serangan God Experience Requiem ini akan terkena loop di suatu keadaan tertentu. Nah, yang lebih membuat broken lagi adalah tidak peduli sekuat apa musuhnya, sehebat apa kemampuan musuhnya, jika sempat sekali terkena kemampuan ini, maka sudah skakmat bagi musuh-musuhnya. Nomor 1, Majin Buu dengan segudang kemampuan cheat. Majin Buu adalah monster pink kenyal yang sangat teramat overpower. Selain kemampuan normalnya yang sudah sangat tidak ngotak, Majin Buu ini memiliki segudang kemampuan broken yang sangat-sangat merusak sistem. Jika diibaratkan, Majin Buu ini adalah kumpulan kemampuan broken yang berjalan. Oke, dimulai dari serangan yang bisa mengubah targetnya menjadi coklat, yang mana Majin Buu bisa mengubah siapapun menjadi permen coklat. Tidak peduli sekeras, sekuat, dan sejauh apa perbedaan kekuatannya. Contohnya saja ketika pas Majin Buu ini mengubah Vegito menjadi bola coklat. Padahal pada saat itu, tingkat kekuatan Majin Buu dan Vegito itu sangatlah berbeda jauh. Dan tidak cuma itu, Majin Buu juga memiliki kemampuan untuk menyerap musuhnya, dan membuat musuhnya itu menjadi bagian dari dirinya. Kemampuan ini juga mengabaikan durability musuh dan perbedaan kekuatan, seperti saat Majin Buu menyerap Gotenks dan Gohan. Dua kemampuan ini sudah sangat broken, namun Majin Buu masih memiliki kemampuan cheat lainnya, seperti bisa membuat ilusi, bisa memanipulasi materi, bisa melakukan teleportasi bahkan sampai ke alam baka. Majin Buu juga memiliki regenerasi yang sangat tidak ngotak, di mana dia bisa kembali utuh bahkan setelah semua tubuhnya hancur dan cuma tinggal asap dari bekas tubuhnya saja. Majin Buu juga memiliki energi yang tidak terbatas, dan bahkan Majin Buu ini bisa menyembuhkan orang lain dengan sangat-sangat instan. Dan ya, saking brokennya Majin Buu ini, dia sengaja tidak terlalu sering ditampilkan untuk mengambil peran dalam melawan musuh. Karena ya, musuhnya itu akan kalah dengan sangat cepat jika Majin Buu ikut turun tangan. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini untuk mendukung admin Bujang membuat konten-konten lainnya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.